Oke. Tatap mata saya. Oke. Siap. Halo semuanya, perkenalkan saya Aurora. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai insan statistik teladan tahun 2022. Nah, pada podcast ini tentu saja saya tidak sendiri nih, ngebosenin juga ya kalau sendiri. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bapak Markus Huda bersama Bapak Prayitno. Selamat datang Bapak Prayitno. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih Rora. Silahkan perkenalan dulu Bapak. Terima kasih. Saya atas nama Markus Huda selaku Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Barat. Ya, nama saya Prayitno. Saya bertugas sebagai koordinator fungsi PDS BPS Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus juga sebagai champion di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Oke Pak Markus, ini kita satut-satut aja nih ya, kita langsung ke intinya aja. Jadi insan statistik teladan ini apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih Mbak Rora. Insan statistik teladan adalah sosok PNS BPS panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, dan membangkitkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Wah mantap juga nih Pak. Wah, ini berarti saya bisa ikut atau enggak ini Pak? Kira-kira ini apa yang melatar belakangi pemilihan insan statistik teladan ini Pak? Iya, latar belakang dari pemilihan insan statistik teladan sebenarnya ini lebih kepada meningkatkan motivasi pegawai dan juga kinerja pegawai, tentunya untuk selalu berprestasi ya, jadi secara kuantitas ataupun kualitasnya gitu ya. Jadi dituntut supaya bisa memberikan yang terbaik. Nanti mereka akan diberikan penghargaan atau reward untuk pegawai-pegawai yang berhasil menunjukkan prestasi kerja dan dedikasinya kepada BPS. Seperti itu ya Pak ya. Nah untuk tujuan pemilihan ini sendiri untuk apa ya Pak ya? Iya, dalam hal ini sebenarnya pimpinan BPS ya, khususnya kepala BPS ingin memberikan pengakuan sebenarnya kepada pegawai yang telah berhasil menunjukkan prestasi kerja dan keteladanannya dalam pelaksanaan kegiatan statistik, sehingga pegawai negeri sipil yang memiliki sikap dan perilaku yang baik itu tentunya akan diberikan apresiasi dan reward. Iya, tentu ada persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditetapkan untuk setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dicalonkannya. Nah, syarat calon insan statistik teladan itu yang pertama adalah pejabat fungsional jenjang muda ke bawah atau pejabat struktural eselon 4 dan pelaksana. Lalu persyaratan yang kedua adalah maksimal pangkat atau golongan 3D. Yang ketiga, masa kerja minimal 4 tahun dihitung sejak diangkat sebagai CPNS. Lalu yang keempat, tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 tahun terakhir. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Dan yang keenam, nilai kinerja atau penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Oh seperti itu ya Pak ya. Untuk kriterianya sendiri nih Pak, kira-kira calon kandidatnya ini harus punya apa nih Pak? Apa harus bisa nyanyi atau apa nih? Gimana Pak? Ya mohon penjelasannya Pak. Iya. Boleh juga sih sambil menyanyi, nanti itu sebagai tambahannya. Tapi bahwa
kriteria atau keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh pegawai itu antara lain ya. Yang pertama itu pegawai bisa melakukan semacam upaya terobosan ya atau inovasi yang bisa mendukung kinerja organisasi, tentunya sejauh tidak menyalahi SOP yang ada, tetapi dapat meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan. Yang kedua, apa upaya dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan tentunya nanti dapat didokumentasikan, dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu akan lebih meyakinkan. Dan yang ketiga, saya kira bisa disampaikan secara terbuka apa saja terobosan-terobosan yang sudah berhasil dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada ya, seperti YouTube, Instagram, atau media sosial yang lain, sehingga pegawai yang lain dimanapun di wilayah Indonesia bisa ikut mungkin meng-KTM atau mendokumentasi sehingga bermanfaat untuk unit kerja yang lain. Untuk timeline pelaksanaannya sendiri nih, kapan ini Pak? Baik, terima kasih ya. Jadwal pemilihan untuk insan statistik teladan, yang pertama adalah pemilihan tahap pertama itu dijadwalkan mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022. Semua pegawai wajib untuk mencalonkan 3 orang sebagai calon insan statistik teladan. Lalu yang kedua, dari tahap pertama tersebut, insan statistik teladan akan diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2022. Insan teladan statistik yang mewakili satker masing-masing akan membuat dan mengirimkan rencana aksi, video promosi diri, dan portofolio rentang waktu tanggal 9 sampai dengan 21 Agustus 2022. Lalu yang berikut, pemilihan tahap kedua rentang waktunya tanggal 15 sampai dengan 28 Agustus 2022 dan akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2022. Lalu lanjut ke pemilihan tahap ketiga tanggal 30 Agustus sampai dengan 11 September tahun 2022. Pengumuman tahap ketiga yaitu pada tanggal 12 September 2022. Wah, mantap juga ini ya Pak ya, dari Agustus ini ya Pak ya. Oke, lanjut ini Pak. Untuk mekanismenya sendiri gimana nih Pak? Pelaksanaan insan statistik teladan ini bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Rora. Ya, mekanisme pemilihan untuk insan statistik teladan tahap pertama, masing-masing pegawai memilih 3 orang pegawai yang dianggap teladan dan termasuk kriteria yang ditetapkan di lingkungan unit kerja masing-masing. Dengan ketentuan, pegawai tidak boleh memilih dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pengusul mengisi kuesioner penilaian sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terpilih insan statistik teladan pada tahap pertama berdasarkan mayoritas juara pertama penilaian pegawai. Lalu mekanisme pemilihan tahap kedua, insan statistik teladan terpilih pada pemilihan tahap pertama membuat dan mengirimkan rencana aksi dalam bentuk bahan tayang, video promosi diri, dan portofolio prestasi atau inovasi yang dilakukan oleh insan statistik teladan terpilih. Lalu yang kedua, melakukan presentasi dan wawancara secara online atau offline di hadapan tim penilai. Yang ketiga, penilaian meliputi gabungan hasil presentasi dalam wawancara sebesar 30%, penilaian video promosi diri sebesar 30%, dan penilaian portofolio sebesar 40%. Mekanisme pemilihan tahap ketiga atau yang terakhir,
instansi statistik teladan terpilih atau mewakili wilayah provinsi masing-masing. Pada tahap kedua, sebanyak 41 orang dipilih menjadi 3 juara tertinggi berdasarkan rencana aksi, video promosi diri, dan portofolio prestasi ataupun inovasi yang dilakukan. Yang kedua, instansi statistik teladan terpilih pada tahap kedua melakukan presentasi diri, wawancara secara online atau mungkin offline di hadapan tim penilai bentukan pusat. Yang ketiga, penilaian meliputi gabungan hasil presentasi dan wawancara 30%, penilaian video promosi diri 30%, dan penilaian portofolio sebesar 40%. Dari hasil tersebut, terpilih instansi statistik teladan juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional. Demikian Pak Roha. Wah, banyak juga ya Pak ya mekanismenya ini. Nah ini untuk khusus untuk calon kandidat ini Pak, instansi statistik teladan. Kira-kira dari Pak Prayit nih ada tips atau trik gitu loh ya Pak? Menurut saya tips and tricksnya ya. Jadi kan semua pegawai saya kira punya peluang yang sama. Tipsnya saya kira bahwa apa kegiatan yang selama ini sudah dilakukan untuk mendukung kinerja, cari yang kira-kira spesifik yang tidak semua orang melakukan, tetapi itu memberikan pengaruh yang besar atau manfaat yang besar untuk mendukung kinerja apa yang menjadi tugas utama. Jadi itu yang antara lainnya. Yang kedua, tipsnya menurut saya bahwa usahakan itu yang dilakukan bisa diimplementasikan pada unit kerja yang lain. Jadi bukan hanya di lingkungan di mana dia berada, tetapi bisa menimbulkan pengaruh positif pada unit kerja yang lain yang tentunya bisa mengimplementasikan gitu. Jadi sifatnya lebih kepada memberikan motivasi kepada pihak yang lain. Bermanfaat banget ini Pak. Ya, yang terakhir dari Pak Prayit, kira-kira ada harapan nggak Pak buat pelaksanaan instansi statistik teladan ini? Kalau harapan saya bahwa antara lain ya, hasil karya yang nanti dihasilkan mendukung peningkatan kinerja agar bisa dipertahankan dan terus disempurnakan sesuai kebutuhan yang tentunya akan ada perubahan atau penambahan ke depannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai teladan tentunya diharapkan bisa memberikan ajakan dan pengaruh yang positif kepada lingkungan di mana dia berada agar bisa terlibat untuk meningkatkan motivasi kerja dan juga meningkatkan kinerja baik secara unit kerja ataupun secara organisasi. Itu penting ya, jadi bukan hanya diri sendiri. Dan yang ketiga, harapannya apa yang sudah dilakukan itu terus dikembangkan dan ada terobosan-terobosan yang dapat mendorong kinerja organisasi ya. Bukan hanya kinerja dari dia sendiri tapi juga secara organisasi, sehingga dengan bertambah banyak orang-orang yang bisa mengikuti teladan apa yang sudah disampaikan teladan, maka BPS akan dapat menjalankan visi dan misinya demi kemajuan bangsa dan negara melalui data statistik yang berkualitas. Ini last but not least nih Pak. Nah, untuk yang terakhir, ada nggak dari Pak Markus harapan-harapan untuk calon kandidat
Baik, terima kasih Mbak Rara. Ya, tentu saya selaku Kabak Umum dan secara pribadi tentu berharap bahwa nanti masing-masing pegawai di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi agar supaya nanti yang terpilih sebagai insan statistik teladan itu adalah betul-betul representasi dari seluruh pegawai BPS Provinsi Sulawesi Barat, dengan harapan bahwa kita semua bisa termotivasi dengan adanya insan statistik teladan begitu. Dan lebih jauh harapan kita bahwa nanti insan statistik teladan yang mewakili BPS Provinsi Sulawesi Barat bisa terpilih atau masuk 3 besar insan statistik teladan secara nasional. Demikian, Mbak Rara. Oke, baik. Terima kasih Pak Marco sudah datang ke podcast kami. Terima kasih Pak Prayitno atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Aurora. Ayo bergabung dengan Insan Statistik Teladan 2022.